Ya, terima kasih Arya. Ini pengalaman yang menarik ya, dan mungkin teman-teman yang di Banyuwangi, ini pengalaman ke Banyuwangi ini selalu memang bisa berbuntut panjang. Ya. Dengan kata lain, Arya dan Agus belum selesai dengan trek lapangannya di Banyuwangi, masih jalan terus. Nggak tahu sampai kapan selesainya. Rencananya mau bikin video segala macam ya. Ya, dan sementara itu kakak kelas kalian, Sosam itu juga dulu praktek di Banyuwangi. Kemudian dia juga tidak pernah selesai sampai dia bikin skripsi berdasarkan pengalaman di Banyuwangi. Di tahun kelima dia baru selesai. Ini pengalaman menarik. Jadi 3 tahun dia di Banyuwangi. Karena dia melakukan wawancara intensif dengan para PSN di sana. Oke, kita lanjutkan dengan pengalaman di TC dari Cynthia. Siang Kak Cynthia. Nama saya Cynthia Elizabeth Simbolon. Tapi kalau di data-data namanya Cynthia Elizabeth aja. Jadi waktu kemarin itu ada masalah pas keberangkatan karena ya biasalah kan Indonesia yang zaman-zaman dulu itu nama keluarga yang di belakang itu dihapuskan. Jadi pas buat tiket bermasalah. Paspor pun juga. Pertama-tama mungkin teman-teman tahu atau pernah mengikuti ibadah Taize baik di gereja maupun di kampus ini. Taize adalah komunitas ekumenis yang dibangun oleh seorang brother namanya Brother Roger, tapi dia udah meninggal sekarang. Itu waktu itu pada tahun 1940 dan tahun depan akan ada perayaan yang besar banget. Saya nggak bisa ikut. Semoga yang akan berangkat tahun depan benar-benar mempersiapkan dengan baik, karena itu saya akan memberikan tips-tipsnya. Silakan Asa, ini untuk persiapannya pertama. Mungkin ini hal yang sangat sepele, tapi ini dari pengalaman saya waktu saya tiba di sana. Saya bermasalah dengan kulit saya. Gatal-gatal karena sabun dan air di sana itu beda banget sama yang ada di Indonesia. Air yang di sana itu misalnya untuk mandi doang aja itu udah bikin kulit kering banget dan pokoknya jelek banget ya kulitnya. Nah, kalau bisa bawa sabun sendiri, sabun dari Indonesia dan sabun kesehatan itu akan lebih baik. Dan persiapan lainnya adalah persiapan untuk bekerja apa saja, karena di Taize itu akan siapa yang praktik di Taize itu akan menjadi relawan volunteer gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, misalnya seperti membersihkan toilet, terus menyediakan makanan dari mulai persiapannya, memasaknya, atau bahkan nyuci piring, nyuci panci dan segala macam. Jadi apa aja yang bisa diberikan pekerjaan di sana itu harus siap. Dan ini dia sama dengan teman-teman yang tadi yang juga udah bilang masalah yang disarankan kepada tim UPL tentang pembuatan visa dan segala macam. Visa ini penting banget karena waktu kemarin aku hampir gagal berangkat karena visanya itu susah banget dapetinnya. Karena embassy-nya itu ketat banget, jadi benar-benar harus tahu informasi apa yang akan tempat mana yang akan kalian tuju, apa yang akan kalian lakukan di sana. Jadi benar-benar harus cari tahu banget. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertarik, datanglah kepada saya atau kepada Kak Dina untuk bertanya-tanya ngapain ya di sana kayak gitu.
lebih tepatnya. Dan ada cerita lagi waktu jadi naik pesawatnya itu kan naik KLM dari Jakarta ke Malaysia terus ke Amsterdam terus baru ke Lyon, Prancis. Di situ terutama untuk perempuan mungkin sebagian besar perempuan yang berangkat sendiri itu ditahan di Bandara Amsterdam. Nah waktu itu saya karena kan baru pertama kali gitu ya berangkat pakai pesawat ke luar negeri masih norak-norak. Nah terus tiba-tiba kasih aja gitu paspor, terus tiba-tiba dilihat, terus habis itu kamu ikut saya gitu kan, tahan, terus disuruh duduk barengan sama orang-orang yang mukanya kayak Arab-Arab gitu, terus sama India, terus apa ya salah saya gitu, apa saya dikira teroris apa gimana. Nah terus disuruh masuk ke ruangan, diwawancara segala macam, harus kasih invitation letter yang didapat dari TZ, terus segala macam data-data yang emang dipersiapkan gitu, kasih semua, dibaca, diwawancara, ujung-ujungnya duit bawa berapa, pokoknya kayak gitu. Akhirnya dibolehin masuk gate-nya, jadi bisa berangkat sampai di sana, sampai di Lyon itu dijemput. Nah, semoga untuk yang selanjutnya itu masalah yang kayak saya nggak keulang lagi. Nah, ini juga walaupun ya mungkin sepele banget, tapi benar. Soalnya di sana itu kalian nggak akan nemuin sambal senikmat sambal di Indonesia. Soalnya makanan Indonesia semuanya deh pokoknya. Orang kami juga Indomie aja berebutan di sana. Indomie itu udah kayak harta karun di sana. Nah, kenapa sambal untuk orang-orang yang doyan makanan yang pedas-pedas atau bahkan yang nggak pedas-pedas aja, sambal tuh dicari-cari karena di sana hampir semua makanan tuh nggak ada rasanya. Jadi yang kalau makan itu garam banyak-banyak, terus lada banyak-banyak gitu, itu baru berasa dan nikmat. Jadi persiapan ini juga penting, dan obat-obatan juga karena nggak semua obat-obatan di sana cocok sama kita. Nah ini tisu basah penting untuk cewek atau untuk cowok, soalnya di sana itu toiletnya itu cuman yang buat dudukan itu sama flashnya di tembok itu, terus sama tisu, udah nggak ada air untuk membersihkan bekas-bekas dan sisa-sisa kotoran yang kalian buang gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan. Atau kalau memang kalian kerajinan banget itu bawa gayung kalau perlu ya. Nah untuk tantangannya di sana itu tantangan sekaligus persiapan juga adalah bahasa, bukan cuma bahasa Inggris, tapi akan lebih bagus kalau punya basic bahasa Prancis atau Spanyol juga boleh gitu, karena di sana atau Jerman, karena di sana akan ketemu banyak orang-orang yang berbahasa Prancis ya pasti, dan Spanyol. Kalau udah bisa Inggris, Spanyol, Prancis sudah enak deh pokoknya. Nah terus di TZ itu kehidupannya itu bukan kayak misalnya untuk melakukan sesuatu disuruh-suruh, tetapi inisiatifnya kita sendiri. Jadi ITZ itu benar-benar melatih kedisiplinan dan kesadaran diri sendiri. Misalnya mau ibadah pagi atau kalau di sana bangunnya telat itu, susah bangun karena jet lag itu. Jadi benar-benar harus mendisiplinkan diri dengan baik. Ini salah satu pekerjaannya namanya washing up, itu bersihin panci. Dan banyak banget yang namanya meeting-meeting kayak gitu. Jadi kalau kalian orangnya malu-malu, belajarlah untuk mengemukakan pendapat, karena pendapat dan sharing pengalaman kalian itu sangat berharga buat orang lain yang mendengarkan. Itu juga kalian ketika mendapatkan cerita-cerita pengalaman yang berharga dari mereka, itu dapat mengembangkan spiritualitas kalian. Dah, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia. Memang beberapa teman nggak tahu kenapa tahun ini menghadapi masalah di perbatasan. Cynthia di Amsterdam, bagi mau masuk ke Prancis harus lewat Amsterdam dan ditahan di Bandara Amsterdam. Olive ditahan di
di perbatasan Singapura. Dia naik bus dari Kuala Lumpur ke Singapura untuk bisa memperpanjang paspornya karena memperpanjang visa karena bisa masuk ke Malaysia hanya 30 hari ya, hanya 1 bulan lalu dia pergi. Dan di Singapura ditahan dan cukup lama ditanya-tanyai juga. Yaitu semua diperiksa, koper diperiksa dan sebagainya, HP diperiksa, gimana kontaknya, apa isi tulisan di dalam HP. Dan tadi pakai bahasa Bugis saja. Bahasa Bugis. Nah, rupanya dunia internasional agak khawatir dengan human trafficking, ya, perdagangan manusia. Apalagi ini kan 2 teman kita cantik-cantik gitu ya. Mungkin diduga sebagai bagian dari sindikat penjualan manusia lintas negara. Oke, berikutnya saya minta Evani untuk cerita tentang pengalamannya di orangutan. Dan Kevin, coba ya, ini pengalaman istimewa dari 2 teman kita di OVI. Silakan dua-duanya maju ke depan karena di sana mereka sempat bertemu dengan Presiden Bill Clinton dan bersalaman dengan Bill Clinton dan sempat mengadopsi anak orangutan dan selamat siang teman-teman. Saya dan Kevin selama 2 bulan 2 minggu berada di tanah Kalimantan, masih Indonesia, di Orangutan Foundation International, OVI singkatannya. Kantor pusatnya ada di Los Angeles, tapi karena di sana nggak ada hutan seperti hutan kita, jadi mereka ya, jadi untuk care centernya ada di Kalimantan, di Pangkalan Bun lebih tepatnya. Kami berangkat hari Senin tanggal 26 dan tiba di sana masih siang hari. Sempat berbincang-bincang dulu sama beberapa karyawan di sana dan ketemu mentor kami namanya Profesor Dr. Girute Mary Galnikas. Beliau adalah profesor antropolog orang Kanada tapi sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 25 tahun yang lalu. Dan dia bersama suaminya yang juga orang Kalimantan mendirikan OVI di Pangkalan Bun. Khususnya saya kalau Kevin sangat antusias ke sana karena dia memilih tempat itu, memilih OVI. Karena kalau saya tidak memilih OVI karena menurut saya selain bukan dari teman-teman juga, saya tidak cukup akrab dengan hewan. Dari kecil nggak pernah dekat sama hewan, tapi tiba-tiba ketika praktek lapangan P3M mengirim saya ke OVI dan sangat berubah pemikiran saya mengenai UPL mengirim saya ke OVI dan sangat mengubah pemikiran saya mengenai hewan khususnya orangutan. Sebelumnya ada yang nggak tahu orangutan nggak? Yang nggak pernah dengar orangutan? Orangutan hanya ada di Indonesia, di Sumatera dan di Kalimantan. Ya, kami bekerja di bagian enrichment namanya. Enrichment itu salah satu bentuk stimulus yang diberikan kepada orangutan karena mereka sangat menyedihkan dalam kandang sebenarnya, walaupun OVI sudah dengan sangat baik mencoba menghadirkan rasa aman dan nyaman, tapi namanya kayak kita manusia nggak berada di tempat semestinya kita, berada di dalam kandang itu sangat tidak nyaman untuk orangutan, sehingga mereka perlu stimulus, perlu latihan untuk tidak bosan, bahkan bisa sampai mati kalau mereka merasa bosan di dalam kandang. Ya, jadi ini salah satu kegiatan kami malu-malu, maku-maku.
kasih apa? Kasih namanya kita sebutnya parcel. Jadi itu isinya daun-daunan kita lilit-lilit gitu untuk bisa nanti diisi makanan, diisi buah-buahan, lalu nanti dikasih ke orang hutan di dalam kandang karena gak semua orang hutan dilepas ke hutan setiap harinya, harus ganti-gantian soalnya yang jantan biasanya lebih agresif ke betina, jadi betina dan jantan dipisahkan pelepasannya gitu. Saya juga sangat mencintai seekor bayi orangutan di sana, namanya Ray. Ya karena di OVI ada sekitar 80 ekor bayi orangutan yang nggak ada induknya. Padahal setelah kami di sana kami tahu kalau bayi dan induk orangutan itu sama sekali nggak bisa dipisahkan. Bahkan di kandang juga ada yang bayi sama ibunya, anak sama ibunya udah sama besarnya. Jadi coba teman-teman bayangkan bagaimana bisa mengambil anak bayinya ada di OVI sementara tidak ada ibunya. Ya kalau nggak ditembak diapain? Pokoknya dibunuh bisa ini lagi. Ya, ini salah satu kegiatannya membuat parcel. Untuk teman-teman yang tertarik untuk ke OVI untuk kenal orang hutan, untuk kenal beruang, untuk kenal pokoknya di OVI nggak hanya ada orang hutan tapi memang konsennya ke orang hutan, bisa coba ke OVI. Ya ini namanya Ray, sangat lucu sekali tapi mereka kasihan karena mereka semua yatim piatu dan mereka hanya berbeda 3% sama kita. Bedanya cuma mereka kalau kita kaki lebih panjang, mereka tangan yang lebih panjang. Mereka punya bukan kekuatan fisik, jari-jari yang bisa untuk menggenggam, mencengkram, kita enggak. Lalu mereka nggak bisa ngomong kayak kita. Lalu kalau kita hanya rambut di beberapa bagian tubuh saja, kalau mereka di sekujur tubuhnya. Dan masalah terbesar yang dihadapi sama lembaga kami adalah hilangnya hutan Kalimantan. Ya, hilangnya hutan Kalimantan. Gitu. Dari itu aja. Atau kalau mau tanya-tanya bisa dibaca. Ya, terima kasih Fahri dan Kevin. Orang hutan di Kalimantan dan juga di Sumatera sudah ada. Ini semakin menghilang karena penggundulan hutan. Banyak hutan yang dibuka untuk menjadi ladang sawit. Jadi ketika kita menggunakan minyak kelapa sawit, kita ingin menyumbang bagi pemusnahan orang hutan. Nah, kami mengirim mahasiswa ke OVI. Ini sebuah pengalaman yang sangat unik buat sekolah biologi. Rasanya SD Jakarta satu-satunya sekolah biologi yang mengirim mahasiswa ke orang hutan. Bahkan Orang Hutan Foundation pun bingung ketika kami mengirim mahasiswa ke sana. Mereka pikir kami kirim mahasiswa ke sana untuk belajar tentang kehidupan masyarakat Kalimantan. Tapi yang kami katakan, kami mau mahasiswa belajar tentang pentingnya orang hutan bagi kita manusia. Dan ternyata memang perbedaan DNA manusia dengan orang hutan itu hanya beda 3%. Mereka memiliki 97% DNA-nya sama dengan kita manusia. Jadi sudah kita dekat sekali dengan orang hutan. Ya, yang terakhir saya mau meminta Ike yang punya pengalaman luar biasa di Filipina, biasa di luar ya. Pengalaman di Zamboanga, sebuah lembaga yang bernama Silsila yang didirikan oleh Father Sebastiano, seorang Italia dari Ordo Saverian yang menjadi pemimpin. Tapi ada presidennya lagi yang lain lagi. Nanti silakan itu.
Selamat siang teman-teman. Ya, saya praktek di Zamboanga City. Zamboanga City di mana itu saya juga tidak tahu sebelum berangkat ke sana. Karena sebetulnya saya tidak berminat pergi ke sana, tapi akhirnya Pak Stephen mengirim ke sana. Nah, itu Zamboanga City itu di daerah Mindanao. Mindanao, kalau kita baca berita tentang konflik-konflik yang terjadi di Mindanao, nah di sanalah pada tanggal 9 September 2013 lalu terjadi konflik antara Moro National Liberal Front itu Liberation Front itu kita bilang dia merepresentasikan orang-orang Muslim melawan pemerintah yang dikatakan merepresentasikan Katolik. Nah, sehingga di sana konflik yang terjadi adalah mengatasnamakan agama. Nah, saya prakteknya memang basisnya di Zamboanga City, tapi saya diberi kesempatan oleh silsilah Dialog Movement untuk pergi ke pulau lain, yaitu itu di bawah jari saya ada Pulau Basilan. Basilan pulaunya kecil-kecil di sana, Pulau Basilan, dan di bawahnya lagi itu yang lebih kecil lagi itu di Kepulauan Sulu, saya ke Holo. Ya, ini silsilah. Mereka punya rumah di tepi laut, luasnya 14 hektar, perbukitan begitu. Ada lebih dari 20 gedung dibangun di sana, tapi tetap asri karena mereka mempromosikan dialog dengan Tuhan, sesama, dan seluruh ciptaan. Jadi di sana ada hutan mini. Saya berkesempatan berjumpa dengan ular-ular di depan kamar saya karena mereka masuk lewat samping kamar saya itu. Itu hal yang lazim di sana. Nah, di sana seperti saya katakan mempromosikan dialog antara khususnya Muslim dan Kristen, Katolik. Karena di sana konflik yang terjadi sejak tahun 1970 itu konflik yang mengatasnamakan agama. Di dalam sana ada banyak rumah doa, Muslim Prayer House dan Christian Prayer House. Saya diberi kesempatan untuk menempati satu gedung itu, Christian Prayer House, selama 2,5 bulan. Itu kayak tempat private saya untuk berdoa di sana. Mereka baik sekali. Dan ada Muslim Prayer House juga. Mungkin kalau kita sebutnya di sini musola gitu. Nah, seperti tadi teman-teman yang dari luar negeri sudah bilang, kendalanya apa? Pertama bagi saya adalah bahasa. Ya, saya bahasa Inggris saya pas-pasan ya. Pas-pasan, dan di sana ternyata yang saya pikir menggunakan bahasa utamanya bahasa Inggris ternyata adalah banyak bahasa. Tagalog itu bahasa nasional mereka, tetapi mereka menggunakan Chavacano yang broken Spanish itu karena jajahan Spanyol. Chavacano, lalu Bisaya, lalu ada Tausug dan lain-lain. Jadi saya agak susah mempelajari bahasa mereka karena mereka bicara kadang-kadang satu kalimat atau 1-2 kalimat itu beda dialek gitu. Tapi saya dipaksa oleh diri saya sendiri untuk bisa bicara dengan bahasa Inggris. Karena saya setiap hari Minggu ada Bible sharing dan semua orang harus sharing di situ. Saya juga harus presentasi karena ada training di sana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin takut, saya nggak mau praktek di luar negeri karena kendala bahasa gitu. Jangan pernah takut, kalau kita kepepet, apa-apa bisa ngomong. Ini serius, karena orang di sana juga kadang-kadang nggak ngerti saya ngomong apa. Lalu kami sama-sama, yes. Saya dapat pelajaran ini sebelumnya dari Kadina. Karena Kadina cerita tentang pengalamannya di TIC tentang bahasa. Lalu saya bilang saya susah keterbatasan bahasa. Tapi percayalah, ketika kamu bertemu dengan orang lain yang berbeda bahasa dengan kamu, mau nggak mau, bisa nggak bisa, akan kepepet, bisa. Bahkan 2,5 bulan ini saya belajar banyak
kata-kata baru yang dari mereka ulang-ulang saya ingat gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan aja gitu kan. Sebenarnya padahal basicnya nggak ngerti tapi ikut-ikutan aja. Oh kok bener gitu kan. Nah itu kendala bahasa karena harus presentasi. Untuk teman-teman yang mungkin tahun depan mau ke sana, persiapkan sebaiknya Tagalog, bahasa Tagalog. Nah di tempat lain itu gambar yang sebelumnya itu lebih baik karena banyak orang bisa bahasa Inggris. Kalau di tempat ini, karena silsilah dialog ini programnya banyak ke masyarakat akar rumput, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau mereka juga yes aja gitu. Waktu saya perkenalan, waktu saya ngomong, bahasa tubuh membantu. Selanjutnya, kendala bahasa ini mengakibatkan kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Karena anak-anak di sana juga tidak bisa berbahasa Inggris. Paling mereka yang sudah SMP yang baru bisa bahasa Inggris karena di sekolah mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi dengan anak-anak saya merasa sayang sekali karena banyak kesempatan saya bergaul dengan anak-anak tetapi saya tidak bisa menyampaikan. Tanya namanya aja saya susah. Mereka juga susah ngerti saya. Gitu kan. Next. Nah, teman-teman, September 2013 lalu konflik antara MNLF dan pemerintah sangat merusak. Ada satu barangga itu kecamatan di sana, itu semua daerahnya kalau kita lihat itu rumah-rumah isinya lubang-lubang peluru, lalu atap-atap sudah tidak ada. Bahkan kalau kita lihat garis di gambar yang sebelah sini, ada garis hitam ini. Itu apa teman-teman? Itu bukan tiang rumah, tetapi itu pohon kelapa. Kita bisa bayangkan seperti apa merusaknya konflik itu, karena pohon kelapa pun gak ada, maksudnya botak gitu loh. Botak, benar-benar botak, tidak tersisa yang namanya daun-daun gitu. Dan di sana satu kecamatan itu akhirnya diungsikan ke dalam satu stadion. Satu stadion isinya adalah 2.000 orang lebih. Mereka, kita tahu kan bentuk stadion itu begini kan kalau nonton bola gitu kan, miring. Nah mereka tinggal dengan triplek-triplek yang dibangun sederhana. Mungkin itu ukurannya hanya 2x4 untuk satu keluarga dengan 5 anggota keluarga itu. Jadi sangat memprihatinkan ketika kita masuk, itu namanya grandstand. Sangat bau dan itu sangat tidak sehat untuk kita semua. Next. Nah, mungkin tidak terlalu jelas, tetapi saya jelaskan ini adalah 2 laki-laki yang memegang senjata laras panjang. Jadi pertama kali saya datang dari bandara dijemput oleh staf silsilah. Pemandangan yang saya dapati di sepanjang jalan ada checkpoint, tapi checkpoint kalau misalnya di sini kan sama polisi gitu. Di sana oleh militer bersenjata laras panjang. Dan kalau kami mau pergi kemana-mana, karena saya pergi bersama imam, bersama Father Sebastiano yang orang Italia, maka akan dijaga oleh militer kemanapun kami pergi, dengan selalu membawa senjata laras panjang. Satu kesempatan saya ke Holo, tadi pulau yang kecil yang sudah hampir dekat dengan Sabah, Kinabalu dan lain sebagainya. Saya diberi kesempatan ke sana. Banyak orang Kristen tidak mau datang ke sana karena pada tahun 1970 ketika konflik terjadi, orang Kristen banyak dibunuh di sana. Jadi Holo itu, Pulau Holo terkenal sebagai base camp-nya kelompok-kelompok teroris dan pemberontak gitu. Ada perbukitan-perbukitan yang memang isinya kelompok-kelompok teroris di sana. Ibu Presiden silsilah dialog, Ibu Aminda, berpikir 2 kali ketika mau mengajak saya ke sana. Karena situasinya untuk masyarakat Filipina saja tidak aman gitu. Apalagi untuk foreigner. Tapi untungnya muka saya katanya kayak muka orang Islam.
Jadi aman. Kami pergi naik kapal 12 jam jalur kapal, dan kami tidur di kabin kapal paling bawah. Kami 1 jam sudah sampai di Holo, tapi kami tidak keluar. Karena apa? Lebih baik menunggu orang Holonya asli jemput kami di kabin, lalu naik tricycle tuh bentor, becak motor itu datang ke kami datang ke Notre Dame College. Nah, karena apa banyak orang takut di sana? Karena kasus-kasus penculikan terhadap orang Holo sendiri, lalu pembunuhan terjadi di mana-mana, bahkan siswa diizinkan membawa pistol ke dalam kelas. Kalau seandainya kita ada satu kisah, karena kami tinggal di Notre Dame College, ada satu kisah di tempat saya menginap, seorang mahasiswa tidak diluluskan sama gurunya karena ya nilainya tidak memenuhi. Tapi akhirnya negosiasinya dengan guru itu bilang, kamu pilih saya bayar apa saya tembak gitu. Akhirnya perjanjiannya tetap kamu tidak lulus gitu. Akhirnya di tempat guru itu ditembak di dalam kelas. Dan kasusnya di sana saya sempat tanya hukumnya di mana di sini. Hukumnya di mana di sini? Menurut penuturan Ibu Presiden silsilah, hukum hanya untuk orang-orang kecil yang ya mungkin nyuri sendal di masjid gitu kan, kalau bahasanya di sini nyuri sendal. Tapi pembunuhan, penculikan, dan sepanjang saya 3 hari di Holo ada 2 gadis diculik di belakang tempat saya menginap, diculik dan tidak dilepaskan karena tidak punya uang. Jadi alasan mereka, saya juga dapat kesempatan untuk bercakap dengan salah satu anak anggota MNLF, dan kita bercakap tentang kebenaran dari kelompok-kelompok pemberontak, kenapa harus Kristen yang diculik, kenapa harus bagi sekelompok pemberontak itu darah orang Kristen atau harta dari orang Kristen itu halal untuk mereka. Bahkan ketika orang itu tidak bisa membayar, maka itu pun kalau misalnya harus dibunuh, kepalanya pun halal gitu. Jadi situasinya memang tidak sangat mencekam, tetapi saya ada satu pelajaran yang saya ambil ketika saya diundang makan di pinggir pantai. Pantai di sana sangat indah, tetapi situasinya yang tidak damai itu yang tidak memungkinkan kita bilang di Holo itu aman. Satu keluarga seperti meminta pengakuan kepada saya. Saya baru datang pagi hari di Holo, siang hari saya diajak makan, lalu dia tanya, bagaimana pendapatmu tentang Holo? Apakah damai buatmu? Saya di situ hanya diam, karena bagaimana saya bisa bicara Holo itu damai, tapi semua orang, bahkan orang di luar Holo itu takut datang kemari. Lalu saya hanya jawab, peaceful, but so far. Karena saya tidak berani menjamin, saya nggak mau bohong sama diri saya sendiri kalau tempat ini damai, padahal saya baru 8 jam di situ. Karena kisahnya di sana sangat menarik. Semua orang Kristen kalau mau kemana-mana harus bawa satu militer bersenjata laras panjang kemana-mana. Tapi saya cukup aman karena muka saya katanya mirip orang Muslim, dan saya sepanjang 3 hari di Holo ketika saya berkeliling saya hanya diam. Karena satu kali saya mengeluarkan ketahuan, maksudnya saya berbicara bahasa asing, maka keamanan saya tidak bisa dijamin di sana. Bisa saja langsung orang yang namanya orang nyulik kayak ngambil sendal di masjid, gampang gitu. Mungkin itu pengalaman saya. Ya, terima kasih Ike, pengalaman yang luar biasa, tapi mudah-mudahan ini tidak membuat saudara takut untuk pergi ke silsilah tahun depan. Oke, tanggal 12 ada evaluasi yang lebih menyeluruh untuk
mahasiswa yang ikut serta dalam program praktek lapangan CP1 dan CP2. Dan evaluasi ini juga terbuka buat mahasiswa semester 3 dan semester 1, sebab kalian nanti akan masuk dalam program praktek lapangan. Jadi kalian bisa mendengar langsung nanti bagaimana pengalaman di lapangan dan lebih banyak kesempatan untuk bertanya jawab. Di sini kita sudah punya kesempatan tanya jawab karena waktu kita yang sangat terbatas. Ya, dari apa yang disampaikan Nike, mudah-mudahan tidak ada mahasiswa tahun depan yang bawa-bawa pistol ke kelas ya, dan bisa dinaikkan nilainya. Atau mungkin Nike harus memberikan kami tips bagaimana memilih calon mahasiswa yang akan berangkat ke Zamboanga yang bukannya muslim gitu ya. Oke. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Maaf sekali kita sudah ada banyak sekali pengalaman yang luar biasa dari teman-teman yang lain, tapi kita tidak punya waktu yang cukup untuk semua itu. Tapi teman-teman sudah tahu semua bahwa masih ada yang lain yang ke luar negeri, ada Olympia Payung, yang ke CCM Kuala Lumpur, ada Asa yang ke Manado, rencana mau keluar negeri Thailand, tapi kemudian kami batalkan karena kerusuhan di Thailand. Tapi coba cari tempat lain tapi nggak bisa dapat. Akhirnya dia terdampar di Manado. Ya, saya kembalikan acara ini kepada Novita dan sama Fanya. Novita. Ya baik, terima kasih Mas Steven. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan pulang dulu. Kita ada konsumsi di sebelah sini, tapi jangan habis sendiri, nanti dibagiin. Oke? Sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat jadi kalian susah banget kalau nggak datang. Filmnya baru dirilis ya, baru dirilis. Pokoknya mungkin ada di filmnya. Ya, hari ini kita akan nonton film. Hari ini film yang akan dibuka adalah The Birdcage. Ini rangkaian peringatan untuk Robin Williams. Lalu ada diskusi tentang film ini. Hari ini kita bahas The Birdcage. Minggu depan filmnya adalah Fire. Dan tempat 17 ada film Black Adams.
Politik Pastoral di Kabupaten. Nah, untuk Kongres September yang akan menjadi PIC-nya adalah angkatan 2013. Tolong dipersiapkan ya. Terima kasih, kembalikan kepada kita sebagai ini. Ya baik teman-teman, kita mau tutup acara hari ini dan kita mau tutup juga dengan makan. Sebelumnya kita harus berdoa dulu karena kita mulai dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Kita minta Mas Iman untuk mendoakan makan siang dan mendoakan teman kita Tessa yang berkurang usianya. Kan jatuhnya 70 tahun ya berkurang ya Bu. Kalau karena bisa gampang. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk kesempatan hari ini kami bisa belajar dari teman-teman kami yang telah bergumul di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka selama sekitar 2-3 bulan yang lalu, selama 2 atau 3 bulan di masa pendidikan lapangan CPL, CP1, CP2. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa yang telah Kau berikan kepada mereka, sehingga kami pun boleh belajar mengenai panggilan kami di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Tuhan, kami akan menyambut berkat-Mu berupa makan siang. Kiranya semua ini boleh kami terima dengan penuh sukacita dan sebagai tanda akan kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk usia yang Kau tambahkan kepada saudara kami Tessa pada hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Kiranya Engkau terus memberkati dia di dalam segala persiapannya untuk menjadi pelayan-Mu dimanapun juga Engkau menempatkannya. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini.